wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Acara serah terima jabatan Ketua RT 1 RW 5 Perumahan Lembah Harapan Kelurahan Idahwetan Kecamatan Lakar Sentri periode 2023-2027 bertempat di Perumahan Lembah Harapan Kota Surabaya pada hari Sabtu 31 Desember 2022 dimulai. Yang terhormat Ketua RT 1 periode 2020-2022 Bapak Dimas Wahyu beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua RT 1 periode 2023-2027 Bapak Heru Wahyono beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua PKK RT 1 periode 2020-2022 Ibu Denok beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua PKK RT 1 periode 2023-2027 Ibu Damayanti Heru beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu warga RT 1 Perumahan Lembah Harapan dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh warga RT 1 yang telah berkumpul di sini dalam acara temu warga RT 1 RW 5 sekaligus serah terima jabatan Ketua RT 1 periode 2023-2027. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini untuk menghadiri acara yang spesial ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebagai tolak ukur dalam menjalankan syariat agama Islam. Senang sekali rasanya saya berada di sini menemani hadirin semua untuk memandu serangkaian acara pada malam hari ini. Untuk itu, di hari yang spesial dan penuh keceriaan ini akan banyak sekali rangkaian acara yang akan kita lewati. Acara akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua RT 1 periode 2020-2022, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua PKK RT 1 periode 2020-2022, dilanjutkan dengan prosesi serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru, dilanjutkan dengan tanya jawab dan harapan warga, ramah tamah dan penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sismono untuk bersedia maju ke depan memimpin doa agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan selamat berbahagia kepada seluruh warga RT 1 RW 5 Lembah Harapan Surabaya. Dalam acara serah terima sertijab pengurus lama ke pengurus baru periode tahun 2022 dan kepada periode 23-27, acaranya sedikit berbeda. Sebagai awal atau pertama kali dibacakan doa agar semuanya mendapatkan keberkahan, khususnya pada warga RT 1 RW 5 Lidah Harapan ini dan umumnya kepada seluruh warga Lembah Harapan Surabaya. Baiklah, kita mulai membaca doa dan mohon kiranya bisa diaminkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Damai, malam ini kami warga RT 1 RW 5 Lidah Wetan Surabaya memanjatkan doa syukur kehadirat-Mu atas nikmat rukun dan damai yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karenanya terimalah doa dan rasa syukur kami ini. Ya Allah, pergantian kepengurusan tahun 2020-2022 kepengurusan 2023-2027 ini jadikanlah momentum yang indah penuh berkah atas petunjuk dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kedamaian, anugerahkan kepada kami kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan kepada seluruh warga RT 1 RW 5 ini, hingga kami mampu lebih bersyukur dan bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jauhkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Kuatkan jiwa kami untuk tetap bersatu dalam kebersamaan dan jauhkan kami dari sifat iri dan dengki serta mementingkan diri sendiri di antara kami. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai warga yang mampu mengimplementasikan kerukunan yang penuh cinta dan penuh kedamaian, serta terciptanya masyarakat yang saling menghormati di antara warga dengan penuh keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami di jalan-Mu yang lurus dan Engkau ridhai. Ya Allah, terimalah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga dengan doa yang dilantunkan, acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan hangat yang akan disampaikan oleh Ketua RT 1 RW 5
periode 2020-2022. Kepada Bapak Dimas Wahyu kami persilahkan. Pidato yang hangat Mas Mbak ya tadi. Aku rada kaget, pidato yang hangat itu piye ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RT baru RT tahun 2022 sampai tahun 2027. Towo meh ping pindho kepada bapak-bapak pengurus RT 1 yang telah membantu saya selama 3 tahun, kepada bapak, ibu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang di sini, para sesepuh, saya ucapkan selamat malam dan saya bangga dan bahagia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Malam ini, kalau istilahnya, saya ini sudah menjadi bebek lumpuh katanya. Bener jabat sisanya itu Pak, sudah ada RT yang baru dan sudah dilantik Pak Y. Alhamdulillah. Jadi mulai malam nanti Bapak Ibu kalau minta surat atau lapor ada persoalan, atau mungkin jangan sampai ya geger dengan suami atau istri, lapornya ke Pak Heru, Blok A nomor 24. Sudah tidak lagi ke Blok AE 27. Kalau ada apa-apa sudah ke Pak Heru. Jadi saya sudah menjadi mantan RT saja. Dan alhamdulillah malam ini saya sebenarnya tidak terlalu banyak membantu di acara ini. Justru Pak Heru Wayono yang begitu banyak mempersiapkan. Saya terima kasih kepada Pak RT baru. Saya mengingat dulu saya RT yang pertama serah terima kepada Pak Saiku ya, Pak Saiku ya, itu di rumah makan, cuma ya hanya pengurus saja karena di rumah makan rumah Bun, saya masih ingat itu zaman saya tahun 2007 sampai tahun 2010, dan Pak Saiku tahun 2010 sampai tahun 2013 jadi RT. Nah dulu bapak-bapak saya membuat laporan tapi tidak seperti sekarang. Nah, untuk kali ini mengawali saya ingin ke depan itu akan menjadi catatan, dan ini nanti yang satu saya taruh di balai RT, yang satu saya serahkan kepada RT yang baru supaya dipelajari. Mungkin ada kesalahan, pasti ada kesalahan, saya tidak sempurna, bendahara saya, pengurus saya juga tidak begitu sempurna. Saya kira nanti monggo bisa dikoreksi. Hari ini sebenarnya saya akan menjelaskan sedikit yang sudah tertulis di situ. Jadi kalau dulu itu hanya selembar penjelasan, terus laporan-laporan bendara begitu aja ya Pak Saiku dulu itu. Kita seperti itu. Untuk kali ini nanti kalau Pak Heru akan lebih bagus sih Pak Heru. Saya ini masih ada kekurangan pasti ada. Jadi nanti Pak Heru ke depan dengan RT yang baru, anak-anak muda supaya nanti menjadi sejarah baru. Oh biar ini tahu seperti ini, pernah seperti ini. Ini menjadi catatan. Nah di buku ini komplit semua. Monggo kalau bapak mau baca, nanti saya taruh di balai RT ini satu.
secara terperinci apa yang pernah saya lakukan, bahkan surat menyurat, artinya surat yang kita pernah edarkan atau yang pernah menjadi peringatan atau yang menjadi aturan yang pernah disepakati masyarakat, contohnya masalah mobil harus seperti ini, itu adalah kesepakatan, bukan mau saya waktu itu tertulis di sini dan sudah pernah saya edarkan dan ini tersimpan di sini. Nanti Pak Heru tinggal melanjutkan. Insya Allah Pak Heru insya Allah akan sama dengan saya, inginnya memajukan kampung ini. Insya Allah saya kira gitu. Terima kasih. Tadi kami bagikan kepada bapak-bapak itu 2 lembar. Bagaimana 2 lembar itu yaitu lembar pertama selama 3 tahun itu berapa sih Dasawisma itu mengumpulkan kepada bendahara. Itulah saya tertulis di situ tahun 2020, 2021, 2022 itu dari 5 Dasawisma. Tahun ini ada semua, kurang lebih semua hampir 100.800.000 rupiah itu. Kemudian tadi ada yang menanyakan, Pak RT itu ada sumbangan dari Pemkot sebanyak 63 juta. Itu saya cuma tanda tangan kok Bapak, jadi bukan saya berupa uang. Jadi tadi Pak Budi tanya, itu duitnya nanti Pak 1 juta, 63 juta ya dibuat paping sama peralatan cuci, tapi saya hanya tanda tangan, jadi itu berupa barang. Jadi jangan sampai nanti wah RT ini proyeknya akeh gitu. Saya kira gitu, ngapunten. Itu tertulis ya. Memang di situ kami tulis karena pada itu pun mohon maaf ada sumbangan dari dulu yang sekarang jadi RT itu tidak tercatat di sini, itu juga banyak sebenarnya, banyak yang tidak tertulis. Sumbangan dari warga RT 1 yang tercatat. Apa maksudnya itu? Yang tercatat itu misalnya seperti ini Bapak, ketika kita motong-motong pohon itu kita buatkan daftar nama-nama yang nyumbang berapa, sumbangan berapa, kita kelilingi, itu tercatat. Terus misalnya yang punya mobil, nah itu kemarin yang punya mobil kita minta sumbangan waktu itu. Nah, ada yang setelah tarian terus baru punya mobil ya nggak kena karena waktu itu aja gitu. Jadi itulah yang tercatat. Kemudian sumbangan dari warga RT 01 secara spontanitas. Nah ini banyak. Contohnya, saya aja terbuka ya. Seperti Bu Endang, waktu sakit itu mendatangi saya, anaknya Pak, ini ada sodako, monggo, kalau disalurkan kemana? Nilainya sekian. Oh Mas, kalau gitu yang sekian juta ke masjid, saya bilang gitu. Yang sekian juta ke RT boleh nggak? Oh boleh. Nah, 1 juta diberikan kepada RT 1. Itu ada tertulis, tapi tidak permintaan dari kita, itu kemauan sendiri gitu loh. Jadi itu adalah kemauan pribadi-pribadi kayak gitu. Itu bukan sumbangan tercatat secara spontanitas pribadi maksudnya itu. Jadi nanti orang-orang biar nggak bingung ini itu maksudnya kan gitu. Nah banyak yang seperti itu. Nah, karena nilainya hampir 6 juta lebih. Seperti waktu saya bangun gedung itu, saya tidak minta kepada warga, siapapun tidak saya mintai. Tapi ada yang tiba-tiba datang depan saya sendiri, Pak Romo itu, Pak RT ini tidak ditarik kenapa? Oh tidak usah Pak, ini insya Allah pinjaman nanti bisa nutup dari kas RT. Saya bilang gitu, tapi beliau langsung, enggak ini dari saya pribadi sudah. Nah itu spontanitas Bapak. Tapi juga saya tulis di situ itu saya tulis, saya kira gitu. Dalam rincian-rincian ada di dalam sini nantinya itu gitu. Ya, tapi tidak bagian daripada kemauan dari pengurus untuk keliling meminta sumbangan itu. Jadi tidak terdaftar. Ini ada lagi sumbangan lain, sumbangan lain. Sumbangan lain-lain ini maksudnya bukan dari warga kita, bukan dari pengurus, tapi dari orang luar. Nah itu loh.
dari orang luar, seperti contohnya memasang lampu di lapangan parkir ini, 2 lampu itu, insya Allah nilainya sekitar itu. Saya kira itu. Jadi itulah gambaran-gambaran kami. Semua ini sebagai LPG saya. Wah, sebenarnya LPG itu harusnya sebelum pemilihan, tapi ini tidak apa-apa karena saya tidak bersedia menjadi RT, jadi nggak perlu LPG. Kalau kemarin itu di LKMK LPG itu sebelum pemilihan, memang harusnya seperti itu. Kalau saya ingin maju lagi, diterima apa enggak sama warga, kan seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan ini pengeluaran itu ya apa yang ada di atas tadi. Kemudian di lembaran kedua itu adalah apa yang saya lakukan selama itu. Itulah yang bisa saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Saya banyak kekurangan-kekurangan, banyak kelemahan-kelemahan. Monggo, saya selalu bersedia dikompom lagi apapun yang ada. Tidak usah WA kepada anak buah saya yang sifatnya cuma tanya tapi genap, itu jangan. Nggak usah, saya ini apa adanya kok. Saya jadi RT, motivasi saya adalah ingin membangun kampung ini, tidak ada motivasi apapun. Jadi makanya nek ngomong Pak RT maju lagi aja, wong sak periode kesel apa menerong periode, saya bilang gitu. Jadi kalau kita tutup mulut itu kurang sehat toh Pak, ya. Jadi harapan saya nanti Pak Heru pun saya kira mesti kesel kalau 5 tahun apa meneh ya gitu, kesel lah pasti gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti wakilnya bisa ikut membantu dengan gigi Pak Heru ke depannya supaya tidak terlalu kesel tadi. Jadi kalau motivasi kita ini memang untuk membangun kampung, bagaimana caranya kampung ini menjadi menjadi lebih maju, nah itu pasti capek, saya kira itu. Kalau motivasinya lain ya nggak tahu lagi, saya kira gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa saya apa yang sudah saya lakukan ingin supaya kampung ini lebih maju, dan paling utama adalah kerukunan. Dan yang belum saya lakukan tinggal satu sesuai dengan janji kepada ibu-ibu, yaitu wisata. Nah, wisata sendiri ini saya kira kalau nanti ada kekurangan orang atau apa, kalau warga kita sudah nggak ada yang mau, ya mungkin saudaranya atau siapa yang mungkin mau, karena ada aja yang kadang-kadang ketepatan nggak jadi ke sana, mungkin karena sakit atau bagaimana, atau mungkin ada kesibukan lain, ya nanti akan saya ganti yang lain. Saya kira gitu. Saya kira insya Allah ini sudah berjalan dengan apa yang sudah kita pikirkan dengan tim. Saya kira itu. Gimana Bu? Ada pertanyaan apa? Wah, katanya Pak Budi ada tanya ini. Oh, enggak apa-apa. Jadi kan waktunya masih panjang Pak ya. Pak Heru, apa Pak Heru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT yang saya hormati atau Pak Mantan, sebelumnya saya mohon maaf supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tadi saya bukan menanyakan sumbangan Pemkot yang 63 juta itu Pak. Tidak, sekali lagi saya tidak menanyakan itu sama sekali. Saya hanya tanya karena sepengetahuan saya dari RT 1 sampai RT 7 tangki yang ada di sebelah ini adalah sumbangan dari Pemkot. Nah di sini maaf Bapak-bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, halaman pertama nomor 14 itu kan ada pembelian tangki sebesar 3 juta. Nah saya cuma tanya itu aja, jadi bukan yang 63 juta kemana, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan memang selama ini pekerjaan dari Pak Dimas Wahyu ini sudah sangat luar biasa. Kemungkinan nanti akan dilanjutkan dengan Pak Heru yang mahal luar biasa. Kemudian imbauan saya sebelumnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Pak Budi. Nggih, monggo pun. Nggih. Jadi perlu diketahui kembali, terima kasih Pak Budi. Itu ada di atas itu memang 63 juta, itu 60 saya tanda tangan Pak Fim, 3 juta itu tanda tangan ini, dari saya kira itu. Jadi itu ada kas masuk pasti kas keluar, harus begitu, seperti itu administrasinya. Jadi itu betul Pak Budi, jadi itu berupa barang, saya kira gitu. Cuma apa yang pernah ditulis Pemkot saya tulis kembali, saya kira gitu, biar warga tahu, karena tanya terus Pak Fim kok endi, kan begitu, saya kira itu. Tapi ada juga sumbangan daripada warga yang punya mobil, itu juga tercatat. Ya, maksud tadi tercatat tadi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Heru, Pak Budi yang juga bangga dengan kepengurusan waktu kami. Untuk Pak Heru Wayono, saya kira yakin Pak Budi, beliau bukan antitesis daripada Dimas Wahyu. Jadi kalau berita-berita di Jakarta itu si A antitesis dari ini, Pak. Kalau saya bukan antitesis dari Pak Heru. Saya kira Pak Heru akan lebih maju karena dia akan melanjutkan seperti Ngerjewu, Gapura. Saya yakin beliau akan melanjutkan Gapura. Yang saya belum saya lakukan akan dilakukan. Bukan justru Gapura dibongkar, saya kira nggak mungkin Pak Heru. Ya Pak Heru, bukan antitesis saya dah. Enggak, pasti akan menjalankan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda selanjutnya, sambutan dari Ibu Ketua PKK RT 1, Ibu Deno Ismanawati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dianugerahi diberikan kesehatan jasmani dan rohani, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam acara pada malam hari ini. Saya selaku sebenarnya ketua PKK-nya Ibu Riono ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menjalankan amanah atau tugas di dalam PKK di RT 1, saya pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita semua manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Saya mewakili dari pengurus. Saya juga berterima kasih kepada pengurus semua 5 Dasawisma, dari Dasawisma 1 sampai Dasawisma 5, Ibu Indah, Ibu Lia, Ibu Ana, Ibu Modi dan Ibu Tari selaku Dasawisma, dan Ibu Riono, Ibu Sismono, Ibu Sudiantoro, Ibu Suci. Saya ucapkan terima kasih selama ini telah membantu saya dalam menjalankan tugas. Tanpa beliau-beliau saya tidak ada apa-apanya beliau. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu-ibu Dasawisma yang selama ini harus menariki setiap bulan datang ke rumah, belum nanti ada pengumuman tarian dan macam-macam. Saya berterima kasih sekali. Saya mewakili pengurus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti ke depannya, Mensewu, pengganti saya Bu ya, untuk bulan depan ini nanti sudah tidak saya lagi, nanti Bu Heru Wayono sebagai ketua PKK. Semoga ke depannya dibawahi oleh Pak Heru Wayono dengan
Ibu Heru Wahyono semoga lebih baik, lebih maju, lebih bagus, kampungnya lebih indah, dan apa yang sudah Pak Dimas kerjakan mohon untuk dilanjutkan. Sekian, saya mohon maaf lagi, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Denol Semonawati untuk sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah prosesi serah terima jabatan pengurus lama kepada pengurus baru. Kepada Bapak Dimas Wahyu dan Bapak Heru Wahyono kami persilakan untuk maju ke depan. Ini yang paling penting ini, Pak. Stempel. Jadi ini saya serahkan. Monggo difoto. Nah, pun. Oke, makasih. Satu, dan tiga. Terus, open. Boleh kita beri tepuk tangan untuk acara serah terima jabatan RT 1 periode 2022-2027. Acara selanjutnya adalah pemaparan visi misi pengurus RT 1 periode 2023-2027. Dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan harapan warga kepada kepengurusan yang baru. Kepada Bapak Heru Wahyono kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu serta adik-adik Karang Taruna pada malam hari ini hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik semua yang saya hormati dan saya sayangi. Mungkin ada sebagian yang belum mengenal saya. Saya Heru Wahyono, tinggal di Blok AA 24. Khususnya yang usianya masih di bawah 30. Saat saya pertama kali menjadi RT 1, ketua RT 1 tahun 97 di masa resesi. Jadi kenapa ini tonggak ini saya munculkan? Ini beliau-beliaunya yang mengukir sejarah tahun 97 di masa resesi. Di pos ini masih ada kebun terong sama kacang panjang. Kemudian ini Taman Toga. Di sana ada Taman PKK. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih mengingat, itulah perjalanan ke-RT-an saya yang pada waktu itu wakilnya adalah Bapak Kusumo Yudi. Saya tidak bisa menyelesaikan pada akhir periode ke-RT-an saya karena kebetulan manajemen melihat saya masih kurang pinter. Jadi saya harus merantau jauh ke luar pulau, ke Bali, Kalimantan, ke Sulawesi, dan terakhir saya di Kepri, Batam. Dan akhirnya ujung-ujungnya saya harus memilih saya meneruskan di perusahaan atau saya harus mengundurkan diri. Adik-adik anak-anak saya sudah lulus, saya memberanikan diri untuk keluar dan memiliki usaha sendiri.
itulah sejarah yang kaitkan saya. Beliaunya yang mengukir adalah ada ini Bapak Resto Prayetno yang setiap malam menemani saya. Ada Bapak Bambang Sutegno mungkin juga hadir. Ada adik juga, adik Muhammad yang setiap malam menemani saya mengukir kampung ini supaya tampak indah dan asri. Baiklah, itu sejarahnya. Semoga kedepannya kita juga bisa kembali lagi mengguyurkan, merukunkan, mewujudkan Sentosa. Kenapa saya katakan Sentosa? Karena Sentosa adalah aman, tentram, dan sejahtera. Kalau kita mengikuti kata-kata sejahtera aja, cuma sejahtera di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Sebelum kita melanjutkan paparan materi ini, saya minta kesepakatan, saya paparkan keseluruhan, baru ada acara tanya jawab ya. Nanti silakan harapannya apa kepada pengurus yang periode 2023-2027 untuk mereview apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Wahyu Dimas. Mungkin ada yang belum melihat video saya, bisa menikmati sesaat. Selamat datang di wilayah RT 1. Secara administratif RT 1 adalah salah satu lembaga ke-RT-an yang berada di wilayah kerja RW 5, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Madia, Surabaya. Dengan jumlah 65 KK, RT 1 menempati posisi teratas dalam jumlah KK di wilayah kerja RW 5. Pada periode kerja tahun 2019 sampai tahun 2022, 3 tahun masa periode RT 1 yang saat ini dijabat oleh Bapak Dimas Sumedi dan Bapak Sismono sebagai wakilnya secara konsisten terus memacu pembangunan wilayahnya baik di sisi fasilitas umum maupun menjaga lingkungan yang bersih, asli dan tetap menumbuhkan rasa kegotong royongan serta melestarikan rasa kepedulian antar warga dengan berbagai macam karakteristiknya. Sesuai definisi rukun tetangga atau RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembentukan RT di kelurahan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kedudukannya yang berada di lingkup terkecil dari suatu wilayah administrasi di kelurahan, selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat kelurahan. Di bidang kegotong royongan yang bisa tampak dilihat dengan adanya kerja bakti bersama secara periodik untuk menjaga agar lingkungan tetap tertata dengan baik dan bersih serta melakukan pemotongan dahan dan ranting yang kiranya membahayakan lingkungan. Pemeliharaan greenhouse, taman umum dan taman di halaman masing-masing rumah dengan harapan terwujudnya lingkungan yang asri dan bersih, sehingga warga tetap nyaman tinggal di lingkungannya sendiri. Di bidang pembangunan, RT 1 pada periode kali ini telah menyelesaikan beberapa pembangunan di antaranya. 1. Gapura yang dibangun di depan masing-masing gang. 2.
lahan parkir umum yang diperuntukkan warga RT 1 bisa memanfaatkan parkir kendaraan, dengan tujuan tidak parkir di jalan di masing-masing gang yang akan mengakibatkan terganggunya lalu lintas jalan dalam gang tersebut. 3. Fasilitas gazebo. Dibangunnya gazebo dengan harapan bisa dimanfaatkan warga yang akan membuka usaha penjualan pulsa, permak pakaian atau usaha lainnya yang non-food, yang tentunya dengan sistem sewa tempat yang uangnya sewanya masuk kembali ke kas ke-RT-an. 4. Fasilitas gedung serbaguna. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan warga untuk berolahraga, yang mana saat ini dimanfaatkan untuk olahraga tenis meja. Dalam menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, semoga warga RT 1 tetap semangat memperingatinya dengan mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak serta menjaga kebersihan, memasang umbul-umbul dan melaksanakan malam tasyakuran atas kemerdekaan ini. Selamat menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sedia ada video pendek yang kebetulan saya berpikir mempersiapkan diri di masa pensiun nanti saya menjadi YouTuber. Jadi supaya tidak tergantung kepada anak-anak dan sebagainya. Ingin saya mengkreasi supaya otak saya terus berpikir dan berkembang. Selanjutnya saya mulai pemaparan di program pengurus baru 2023 sampai 2027. Struktur organisasi sesuai landasan hukum Permendagri nomor 18 tahun 2018. Ini ketua RT, wakil ketua RT, sekretaris dan bendahara. Untuk kali ini saya sedikit merubah konsep, tidak lagi mengikuti seksi-seksi yang kenyataannya tidak bisa bergerak maksimal, justru RT-nya yang terlalu capek. Saya membaginya dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kerja dalam bidang pembangunan, kebersihan, dan lingkungan hidup. Kemudian kelompok kedua adalah bidang ketentraman, ketertiban, penerangan, dan perlengkapan. Bidang yang ketiga adalah bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial, dan PKK. Kemudian pokja yang keempat adalah bidang pemuda, olahraga, seni, dan budaya. Dan yang terakhir, pokja yang kelima, bidang humas, hubungan kemasyarakatan, sosial, dan kerohanian. Ada 5 pokja yang akan kita optimalkan di dalam periode 2003 sampai 2007. Periode yang sangat panjang. Kalau kita hitung, kalau dulu RT cuma 3 tahun, sekarang 5 tahun. Hampir 2 periode saya harus menjabat. Kalau saat ini usia saya 61, nanti pensiun saya 66. Jauh sekali. Jadi mohon siapapun nanti yang akan duduk di kepengurusan bisa alih generasi dalam perjalanan.
Nah, banyak kalau kita membaca Permendagri 18 tahun 2018, wah panjang lebar tugasnya, panjang lebar. Makanya saya akan ringkas di dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus agar bisa dipahami. Ini adalah tugasnya ketua RT, ya, menyusun tata tertib yang diperlukan di dalam keorganisasian RT 1, melakukan koordinasi ke semua pokja organisasi RT dan bertanggung jawab serta mampu memberikan arahan kepada pengurus-pengurus yang lain. Ketua RT juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta mengelola keuangan kepada warga pada setiap pertemuan. Secara organisasi, RT ini bertanggung jawab ke RW, tapi secara operasional tanggung jawab yang paling besar kepada warganya, yaitu warga RT tadi. Menjembatani hubungan antara sesama warga, juga warga kepada pemerintah daerah. Contohnya dari warga ke kelurahan, dari warga ke kecamatan, itu kita akan menjembatani. Bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pelayanan kepada warga. Nah, ini yang penting, memelihara kerukunan hidup antar warga, menyusun program kerja, dan melaksanakan pembangunan berkesinambungan dengan mengembangkan aspirasi warga. Ini tugasnya wakil ketua RT. Jadi pada periode ini saya tidak berjalan sendiri, tetap ada wakil yang selalu aktif mendampingi saya dan membantu. Siapapun nanti yang nampak di sini ya, bersama-sama ketua RT melakukan koordinasi, bersama-sama ketua RT melaporkan hasil pelaksanaan. Secara organisasi, wakil ketua RT memang bertanggung jawab kepada ketua RT, namun secara personal tetap bertanggung jawab kepada warga. Membantu ketua RT menjembatani hubungan antara sesama warga, juga antara warga dengan pemerintah daerah. Membantu ketua RT untuk menjalankan tugas pelayanan kepada warga. Memelihara kerukunan hidup antar warga dengan tujuan guyup, rukun, dan sentosa. Membantu ketua RT mengontrol pelaksanaan program kerja dengan mengembangkan aspirasi warga. Ini adalah tugas dari wakil ketua RT. Sekretaris memiliki tugas yang berhubungan dengan pelayanan kegiatan administrasi kepada seluruh warga RT. Sekretaris juga berperan penting dalam mengurus surat menyurat, pemberian nomor surat. Dalam hal ini sangat penting keberadaannya di kelurahan. Sekretaris juga menyelenggarakan kegiatan tata laksana organisasi RT, melakukan persiapan guna menyelenggarakan rapat dan pertemuan. Sekretaris RT dalam pengadministrasian surat menyurat ditunjang menggunakan, nanti ada buku agenda ya, jangan sampai ada nomor-nomor yang loncat. Membantu kelancaran seluruh program RT agar bisa berjalan sesuai dengan harapan dan bisa menciptakan lingkungan yang guyup, rukun, dan sentosa di lingkungan warga. Bertanggung jawab kelancaran dokumen dan administrasi hingga tercipta hasil kerja yang transparan. Berwenang untuk meminta laporan kepada pihak-pihak atau bidang atau pokja terkait sebagai bahan evaluasi. Ini adalah tugas bendahara. Seperti bendahara pada umumnya, bendahara RT memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan keuangan, melaporkannya kepada ketua RT, seperti menyusun anggaran program kerja RT, mengelola pemasukan dan pengeluaran RT.
laporan disampaikan dalam pertemuan rutin yang sudah ditetapkan atau disepakati bersama. Tujuannya adalah agar pengelolaan keuangan dapat tertib dan transparan. Merencanakan, menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan semua program sesuai dengan kebijakan atas pengelolaan laporan keuangan. Bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan RT. Berwenang untuk meminta setoran iuran yang dilakukan di lingkungan warga sebagai dana kas RT. Itu pengurus inti ya, ada ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Sedangkan di Pokja bersama dengan kelompok kerjanya menyusun program kerja selama periode dengan cara mengidentifikasi permasalahan, berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup terkait pengangkutan sampah warga dan sebagainya ya, supaya tidak mengendap di lingkungan. Mendata semua rumah yang membuang sampah ataupun limbah bangunan yang berpotensi berbahaya atau menjadi sarang ular dan jentik-jentik sarang nyamuk. Menyusun jadwal kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, dan kerja bakti. Berwenang untuk menegur warga yang melanggar aturan kebersihan. Bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan kebersihan di lingkungan serta merumuskan aturannya. Bertanggung jawab atas aset-aset peralatan dan fasilitas umum di lingkungan RT serta penjadwalan perawatannya. Ini bidang ketentraman. Sama dengan Pokja sebelumnya, juga menyusun program kerja. Semua Pokja harus menyusun program kerjanya. Berwenang untuk mengontrol semua fasilitas keamanan, penerangan, lingkungan, baik penerangan maupun kamera CCTV, serta mengevaluasi apakah posisinya sudah sesuai. Bertanggung jawab untuk mengatur segala bentuk aktivitas ketentraman, ketertiban, seperti kegiatan jaga malam jika diperlukannya. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu. Berwenang untuk mengatur warga yang tidak aturan ketentraman dan ketertiban. Memastikan penerangan jalan maupun CCTV berfungsi dengan baik. Mendata kondisi tiang listrik, jalan utama, jalan masuk, dan jika ada kendala segera diprogramkan untuk perbaikannya. Mengatur ulang jaringan pengabelan listrik. Di saat ini saya menganggap inilah parahnya pengkabelan di RT 1. Jujur aja ya Pak Dimas ya. Di bidang pemberdayaan perempuan, Pokja bidang ini memiliki tugas seperti penyuluhan, memberikan informasi mengenai program-program berhubungan dengan perempuan, juga kesejahteraan. Juga ada tugas lain yang mengkoordinasikan semua kegiatan di bawah struktur bidang PKK dan kewanitaan, mengadakan kegiatan rutin terkait kewanitaan yang telah disepakati, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PKK tingkat RT seperti kegiatan posyandu, kesehatan, balita, dan anak, arisan, dan kegiatan lain. Menjaga kekompakan dan persatuan ibu-ibu serta mampu merangkul semua kalangan, tidak membedakan semua kalangan, dengan semangat guyup, rukun, dan sentosa untuk hidup saling menghormati dan bertoleransi. Mampu menumbuhkan sikap kegotong royongan, solidaritas yang tinggi di antara ibu-ibu agar kebersamaan di lingkungan warga RT 1 senantiasa tetap terjaga. Saya lanjutkan ke bidang pemuda dan olahraga. Ini yang sangat saya harapkan sekali. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda, melaksanakan pentas seni, pembelajaran, dan pelatihan kesenian bagi warganya. Berperan aktif untuk mengajak pemuda dan berpartisipasi terkait kegiatan
yang akan dilakukan. Berperan aktif atas seluruh kegiatan olahraga pembinaan anak-anak maupun remaja di lingkungan RT 01, baik untuk persiapan pentas seni, budaya maupun pembinaan. Berperan aktif atas seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan, mampu menumbuhkan sikap gotong royongan dan solidaritas yang tinggi di antara pemuda, berlatih mandiri dan bertanggung jawab agar kelak bisa menjadi generasi penerus bangsa, khususnya di lingkungan RT 01. Menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan pemuda dengan melakukan kerja kelompok pemikir guna menciptakan dan menumbuhkan ekonomi kreatif di lingkungan kerja warga RT 01 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga pada khususnya serta masyarakat sekitarnya. Ini yang sangat saya harapkan kepada pemuda-pemuda untuk bangkit, manfaatkan fasilitas ini. Fasilitas sudah bagus ya, paling besar balai RT kita itu paling besar di antara balai RT yang 1 sampai 7. Jadi bisa untuk latihan tari, bisa untuk diadakan les privat, bisa untuk pelatihan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan ekonomi kreatif. Jadilah sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneur itu seorang pengusaha, berusaha aktif untuk meningkatkan perekonomian di kalangan di wilayah warganya. Apapun nanti yang dibutuhkan akan saya persiapkan. Saya mungkin saya sampaikan berikutnya adalah 100 hari kerja pertama saya sedikit merombak untuk kawasan di balai RT ini. Mungkin ada, kita siapkan meja, kita siapkan komputer. Jadi teman-teman adik-adik semua tidak kemana-mana, bisa menggunakannya semua di sini. Dan di belakang masih agak jorok Pak. Jadi mungkin saya akan rapikan dan saya kasih kamar mandi untuk kencing aja, supaya anak-anak kalau kencing habis belajar tidak lari-lari kemana-mana. Baik, saya pokja berikutnya hubungan masyarakat. Ini humas yang tugasnya penyambung lidah program-program dari pengurus RT untuk disampaikan ke warga. Menerima keluhan dan usulan warga untuk kemudian diteruskan kepada ketua RT. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa langsung ke saya, bisa di masing-masing gang sudah ada perwakilan, sampaikanlah apa yang dimaui. Jadi bisa kita programkan. Merencanakan penyiapan dan menyusun dan mengkoordinasikan program kerja kerohanian yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi di lingkungan warga RT 01. Nah, untuk kerohanian karena kita berbasisnya kepada Masjid Al-Mukhlisin, apapun sebagai informasi nanti bisa diadopsi di lingkungan kita. Mengolah informasi disampaikan ke media seperti grup WhatsApp, kemudian sesuai dengan perannya sebagai humas atas pengetahuan ketua RT. Berwenang menyampaikan pengumuman atas kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama pengurus ke media yang ada. Berwenang untuk mendapatkan informasi di pihak terkait untuk kemudian disampaikan ke lingkungan warga RT 01. Dan yang terakhir, berperan aktif memberikan informasi jika ada salah satu warga yang sakit, meninggal atau kesusahan, untuk bersama-sama, mari sama-sama seperti dulu kita berangkat sama-sama menengok bareng-bareng ya, keguyupannya kita bangun kembali kebersamanya. Baiklah, kita memasuki sesi yang berikutnya. Ini setiap tampilan adalah makna. Ini adalah kano. Kalau kita tidak kompak dalam mengayuh kano, dia tidak akan bisa maju ke depan mencapai tujuan. Jadi kita harus kompak, satu arah, satu pokok, satu komando. Apa yang dimaui oleh pengurus harus sama-sama mengayuh supaya bisa maju ke depan.
Nah, kepada adik-adik dan bapak-bapak muda, mungkin ini kesempatannya. Dulu saya belum lihat adik-adik dan bapak-bapak muda keluar aktif di dalam kegiatan kampung. Ada dua. Pertama, tidak mau, atau yang kedua tidak punya kesempatan, tidak diberi kesempatan. Nah, kalau yang pertama tidak mau, maka ini adalah sangat minim nanti ininya, informasi yang akan didapatkan. Sementara di luaran sudah berkembang pesat. Kemudian yang kesempatan yang kedua, kesempatan ini sekarang kita kasih kesempatan. Semoga yang siapapun yang terpilih di sini, itulah yang harus dijalankan. Ketua RT Pak Heru Wahyono, Wakil Ketua RT Bapak Luki Hendra Hermawan, Sekretaris adalah Bapak Ahmad Nurul Hasan, Bendahara adalah Bapak Baskoro, kemudian Pokja Bidang Pembangunan Ketertiban Lingkungan dan Lingkungan Hidup adalah Bapak Jaki sebagai koordinator, diikuti oleh Bapak Joko Purwanto, ini menantu Bapak Wakil, seorang desainer furniture. Kemudian Bapak Fendi dari menantu Bapak Kusdianto. Kemudian Bapak Faris, menantu dari Bapak Sismono. Kemudian Saudara Vicky, putra dari Pak Sri Laksono. Ada kelihatan? Kemudian Bapak Ferdi, ini Ferdi menantu Bapak Hartowo. Dan senior kita Bapak Bambang Sutego. Nah, nanti tetap diminta untuk supportnya pada adik-adik kita atau bapak-bapak muda untuk bisa tumbuh dan berkreasi. Kemudian Pokja yang kedua, Pokja Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Penerangan, yaitu Bapak Catur Heru Susilo, Blok AA 22. Kemudian Bapak Leo, kemudian Bapak Zainuddin, ini tidak asing lagi, ini suaminya Mbak Modi. Kemudian Bapak Didi, ini menantu Bapak Peno. Kemudian Bapak Rido, ini putranya Bapak Samai. Kemudian Bapak Andre, menantunya Pak Hasan. Dan Bapak Riono sebagai pengawal dari Pokja ini supaya tetap bangkit. Mereka masih muda untuk tetap didampingi. Satu lagi pesan saya, jangan takut. Saya akan mengawal dan mengarahkan sampai akhir periode. Insya Allah, paling umur panjang. Amin. Pokja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial dan PKK. Ibu Damayanti, ini mantan saya. Kemudian Ibu Suci Anggraini Putri, putri dari Bapak Sismono. Ibu Diana AA46, Ibu Dahliana, ini mantannya Mas Luki. Ibu dan ibu-ibu dewasa Wisma, Ibu ada Juliana, Ibu Modi, Ibu Ana, Ibu Yanti dan Ibu Indah. Ada yang kenal Ibu Yanti? Ada yang nggak kenal? Nah, itu Bunda Sulianto. Untuk bidang Pokja, bidang pemuda, olahraga dan seni budaya,
diketuai oleh Mas Yogis. Mohon berdiri Mas. Oh iya oke. Kemudian adik Nova, putri dari Bu Sri. Kemudian saudara Hega, putri dari Bapak Agus. Saudara Tio, putri dari Bu Sri Untung. Kemudian putra dari Ibu Sri Untung. Kemudian saudara Ayu, ponakannya Pak Didi ya. Putrinya Pak Didi ya. Kemudian adik Bella, ini putrinya Bapak Saiku. Dan adik saudari Linda dari putrinya Ibu Jayus. Jadi semuanya mudah. Saya mohon maaf khusus untuk humas. Ini saya melibatkan para suhu, para guru saya. Ya mohon dibantu karena memang diperlukan terkait dengan hubungan masyarakat. Ada Bapak Suryanto, ada Bapak Wakil Anwar untuk gang sana. Gang sini ada Pak Saiku, kemudian di gang tengah ada Pak Susmana. Terus susunan pengurus yang periode 2023 sampai 2027. Saya lanjutkan kepada tahapan penyusunan program. Masing-masing pokja harus bisa mampu. Saya yakin mampu ya, karena adik-adik semua dan bapak-bapak muda juga pernah mengenyam bangku kuliah. Yang pertama-tama adalah mengidentifikasi masalah. Apa sih masalah yang ada di RT 1 ini? Jadi kita harus menyusun program berdasarkan masalah. Jadi jangan menyusun program yang nggak ada masalah. Nanti manfaatnya kurang maksimal. Jadi identifikasi dulu masalah, baru kita programkan. Itu sebagai prioritas pertama. Kalau untuk program besarnya itu nanti kita akan programkan bersama. Baru kita menyusun program berdasarkan skala prioritas. Prioritas pertama yang penting yang dibutuhkan warga itu apa? Itu kita selesaikan dulu. Jangan kita mengambang program yang lain-lain yang manfaatnya kurang. Baru kita sosialisasi kepada warga. Inilah program kerja dari Pokja ini. Bisa diterima? Terima, jalankan. Kalau tidak bisa diterima, ya kita tunda dulu. Ya, jangan memaksakan jalankan. Baru kita implementasikan setelah persetujuan warga. Jangan sampai kita menyusun program, warganya nggak tahu kan gitu. Dan terakhir adalah kita harus mampu mengevaluasi program kerja. Apa yang kita susun harus mampu kita evaluasi. Memenuhi sasaran enggak? Kalau nggak memenuhi sasaran, berarti ya persentasenya tidak bisa 100, mungkin di bawah 100. Oke, untuk program kerja pun kita coba formatkan Mas ya. Katakan ini contoh ya, contoh. Untuk program kerja bidang Pokja 1, pembangunan kebersihan dan lingkungan hidup. Perampingan pohon jati. Kemudian targetnya ada bersih, rapi, tidak bahaya kendaraan parkir di bawahnya. Ya, areanya parkir umum. Kemudian kita programkan rencananya tahun berapa? Bulan berapa pada tahun 2023? Bulan 2. Kira-kira biayanya berapa? 1 juta. Penanggung jawabnya Bapak Koordinator Jadi. Untuk program kerja Pokja 1 kita sudah punya anggaran 1 juta. Ini anggaran ya. Kemudian Pokja 2
bidang keamanan, ketertiban, penerangan, dan perlengkapan. Pemasangan CCTV, sasarannya mana? Jalan utama, depan gang, batas wilayah. Targetnya keamanan terpantau. Kapan rencananya? Bulan 5 dan bulan 6. Biayanya berapa? 8 juta. 8 juta ini angka yang kita sampaikan, ya. Tapi kita punya rekapannya. 8 juta dari mana? Beli kamera CCTV 8 unit sekian, DPR-nya sekian. Jadi ada rinciannya semua, ongkos pasangnya sekian. Ya. Kemudian keterangan pintu masuk, jalan utama, depan gang, area parkir, serta balai RT 01. Nah, kita harus pantau di balai RT 1 ada CCTV-nya, ke arah ke sana, arah ke sana. Semua bisa terpantau, dan sekarang teknologi sudah sangat canggih, bisa dilihat di HP. Setiap pergerakan yang ada di RT 1 kita bisa mantau. Anggarannya berapa? 8 juta. Oke, selanjutnya adalah bagiannya bendahara. Dari setiap program kerja tadi kita buatkan rencana anggaran belanjanya. Perampingan pohon 1 juta, pemasangan CCTV 8 juta. Dananya dari mana? Pada saat sosialisasi, ya oke, ini saya 2 juta ada donatur. Jadi anggarannya itu sudah jelas. Akan kita pasang CCTV, anggaran 8 juta, 6 juta dikeluarkan dari kas RT, yang 2 juta dari donatur. Ini contoh ya, contoh ini. Jadi nanti yang dikeluarkan dari kas RT akan kelihatan 7 juta, kemudian dari donatur 2 juta. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dimas Wahyu, semua donatur tercatat. Ini juga tercatat. Hanya kita hargailah. Beliau-beliau yang telah menyumbangkan dana donatur untuk kemajuan RT 1 kita yang tercinta ini, kita hargai. Kemudian kita mampu mengevaluasi program kerja. Katakan perampingan pohon sudah selesai, dilaksanakan rencana bulan 2, direalisasikan bulan 2, anggarannya 1 juta, realisasinya cuma 750, berarti ada penyimpangan plus, itu 250, kita dapat masih saving. Kemudian pemasangan CCTV, jalan utama, depan gang, batas wilayah, keamanan terpantau tahun 2003, dilaksanakan rencana bulan 5 dan 6, realisasinya di bulan 8. Ya, dari anggaran 8 juta ternyata realisasinya 9.250.000. Ini kan penyimpangan, sudah di luar anggaran. Itu adanya terjadi deviasi. Deviasinya minus. Kenapa? Karena kenaikan harga material. Jadi jelas semua kegiatan. Karena ini uang warga yang amanah dititipkan kepada kita untuk mengelola untuk kemajuan wilayah RT kita. Secara total anggaran yang direncanakan 9 juta, realisasinya 10 juta, terjadi deviasi 1 juta. Nah, ini untuk kesekretariatan ya, ada aturannya di dalam penomoran nomor surat dan sebagainya. Ini adalah nomor agenda, ini adalah bulan, kemudian kode kecamatan, kode kelurahan, kode RW, kode RT, dan tahun. Ya. Semua surat keluar harus bernomor, baik itu yang langsung ke pemerintahan maupun yang internal. Saya ingin tertib administrasi, jadi tidak ada lagi surat menyurat yang hanya tidak tercatat.
Nah, ini yang sangat penting. Ini adalah aset. Kalau kita mempunyai daftar inventaris ya Pak Dimas Wahyu ya, inventaris itu adalah aset kita. Berapa iuran warga yang sudah terkumpul, yang sudah kita belanjakan. Ada dua jenis. Satu biaya yang dikeluarkan untuk ongkos-ongkos dan sebagainya. Kedua adalah pembelian inventaris. Nah, inventaris itu harus ada nilainya. Berapa besarnya? Dan kapan belinya? Ini. Ya. Jadi katakan ini contoh ya, contoh. Kursi plastik ada 100. Dulu belinya 5 juta. Berarti per biji 50.000. Lokasi di mana? Di gudang RT 01, kondisi baik. Kemudian ada inventaris sound system 1 set. Jumlah 1 set ya. Belinya 1 juta. Di gudang RT 01. Perlu perawatan karena kotaknya hancur. Kemudian gazebo, ini bangunan ini inventaris loh ini. Gazebo ukuran 25 meter persegi, 1 buah, nilainya dalam pembangunan ini contoh ya, saya nggak tahu nilainya aslinya nanti ya, 11.500.000, depan dan kondisi baik. Jadi secara keseluruhan itu berapa iuran warga yang sudah dibelanjakan menjadi aset yang harus kita pelihara. Ini adalah tugas sekretaris ya. Nanti data-datanya bisa mengambil dari data-data yang sudah ada. Nah, laporan keuangan ini bidangnya dari bidang bendahara. Laporan keuangan formatnya seperti ini. Nanti saya usulkan, minta kesepakatan, saya ingin laporannya tiap triwulan ya, karena semuanya lagi sibuk kerja juga. Setiap triwulan kita laporkan. Triwulan 1 Januari sampai Maret. Saldo awal katakan 12.500.000, kemudian pendapatan iuran warga 3.550.000, kekurangan iuran bulan lalu 675, pengeluarannya bayar iuran KRW, bayar tenaga kebersihan dan sebagainya pengeluarannya. Terjadilah jumlah masuknya berapa, jumlah keluarnya berapa, saldonya berapa. Di dalam hukum keuangan, hukum akuntansi, itu mutasi keuangan itu harus seimbang. Jadi kalau keluarnya masuknya 16.725.000, keluarnya juga 16.725.000. Adapun lain kena selisihnya adalah saldo. Diposisikan di posisi keluar karena saldo ini akan masuk di periode berikutnya sebagai saldo awal. Oke, saya rasa Mas Baskoro akan paham, beliau basicnya juga keuangan. Nah, saya punya filosofi untuk periode 2003-2007. Filosofi, bukan slogan. Kalau slogan itu hanya dibicarakan di mulut saja. Kalau filosofi itu akal dan pikiran dengan kedalaman hati agar bisa dijalankan. Yang pertama adalah kerja ikhlas, bekerja dengan bersungguh-sungguh dan mengimplementasikan program kerjanya dengan baik serta dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tidak mengeluh, senantiasa berpikir positif demi kemajuan lingkungan RT01 yang guyup, rukun, dan sentosa. Kerja cerdas, bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan waktu secara maksimal, di mana tujuan dari kerja cerdas adalah untuk bisa meraih hasil yang lebih besar, namun dengan usaha dan biaya yang lebih kecil. Mampu memilah program kerja secara skala prioritas, fleksibel dan efektif.
Kemudian kerja tuntas, bekerja dengan dan mampu mengorganisasikan program kerjanya secara konkret dan terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan program kerja yang terrealisasi secara maksimal dan bermanfaat untuk warga RT 01, RT 05, RW 05 sesuai sasaran dan targetnya. Yes. Jawabannya yes. Jadi kalau saya pegang bilang nanti RT 1, mohon kiranya bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik bisa bilang kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Yes. Bisa ya? Paham ya? RT 1 Kerja ikhlas, kerja cerdas. jadi RT 1 kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Yes. Oke. Saya ulangi ya. RT 1 Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. yes. Baik, berikutnya adalah bangkitkanlah semangat gotong royong, tumbuhkanlah budaya malu. Kenapa saya harus mengutarakan ini? Jadi kalau kita lihat halaman kita kotor, malu ya, dilihat orang, ya kita sakit. Membuang sampah tidak pada kotaknya, malu ya, kalau dilihat orang, ya tempatkanlah di tempat. Ada kerja bakti tidak keluar, aduh isin deh, kok gak keluar, konconi yang digawe kok gak keluar. Ya, itu budaya malu kita bangkitkan. Tapi kecuali malu bertanya, jangan malu bertanya. Paham ya? Jadi bertanya apapun yang akan ditanyakan kita jawab dengan sebaik mungkin. Baik. Kesimpulannya dan kesepakatan saya mohon kepada bapak-bapak mencermati ini. Saya karena ini adalah kesepakatan yang saya harapkan dari seluruh warga RT 01 akan bekerja secara sungguh-sungguh selama periode 2003-2007 dengan filosofi kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas untuk menciptakan lingkungan yang guyup, rukun dan sentosa, saling menghormati. Ya, sepakat ya, sudah ya. Yuk. Secara segera menyusun program kerja berpedoman pada tahapan penyusunan program kerja yang telah dibahas di atas, yaitu identifikasi masalah, penyusunan program kerja, sosialisasi program kerja, implementasi program kerja, dan mengevaluasinya setelah selesai. Sepakat ya? Ya. Mengingat pandemi trennya sudah menurun, pengurus akan mengevaluasi lagi perlu atau tidaknya pertemuan bapak-bapak setiap 3 bulan sekaligus sosialisasi program kerja kepada warga. Mekanismenya ya, nanti kalau memang disetujui mekanismenya, pertemuan bapak-bapak akan diatur kemudian saat sosialisasi program kerja mendatang. Sepakat ya? Yes. Mengingat seluruh pengurus masih mempunyai kegiatan rutinitas kerja terkait laporan keuangan, laporan evaluasi program kerja, dan lain-lain, maka untuk mewujudkan laporan yang transparan, pengurus akan menyampaikan ke warga setiap triwulan, bisa melalui laporan hard copy cetakan yang diedarkan maupun yang disampaikan melalui grup WhatsApp, mana yang lebih efektif. Sepakat ya? Jika dalam perjalanan waktu kepengurusan ini ada salah satu di antara pengurus tidak bisa aktif terkait kesibukan pada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti contohnya saya harus pindah keluar pulau dan sebagainya ya, dan atau lain yang sangat mendesak, maka ketua RT bersama-sama wakil ketua RT dan jajaran pengurus lainnya akan melakukan rapat untuk melakukan reshuffle, jadi pengganti ya. Jadi jangan diambangkan sehingga tidak menjadi tanggung jawab
Seharusnya laporan keuangan itu muncul, nggak muncul karena bendaharanya pindah ya, atau almarhum ya, supaya nggak terjadi seperti itu. Jadi segera mengganti yang tidak efektif. Setuju ya? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami segenap pengurus menyampaikan kepada pengurus lama yang namanya tidak terdaftar pada kepengurusan kali ini, kami tetap mengharapkan support dan peran sertanya untuk menciptakan lingkungan RT 01, RW 05 yang guyup, rukun, sentosa, bangkitkan semangat gotong royong, tumbuhkan budaya malu kecuali bertanya. Setuju nggih? Setuju. Dan yang terakhir, ini sangat saya garis bawahi, mohon untuk menjaga lingkungan warga RT 01 yang tetap guyup, rukun, sentosa, menjunjung tinggi kebersamaan, maka sesama pengurus, sesama warga, dan sesama pengurus pendahulu untuk tidak saling mencela dan menjelekkan. Setiap periode itu mempunyai masa. Setiap periode itu punya karya, karena kesempatannya waktu itu ya. Yang baik dilanjutkan dan dirawat, yang kurang baik disempurnakan untuk menjadi baik. Setuju ya? Setuju. Baik, yang terakhir untuk pengurus periode 2003-2023 ini start kita. Nanti malam tanggal 1 kita sudah start menjadi pengurus yang resmi, karena Pak Dimas Wahyu tadi sudah menyerahkan stempel dan sebagainya. Perjalanan kita panjang, tidak perlu harus ngebut, tidak perlu harus trek-trekan ya. Kecepatan kita rata-rata adalah 70 km, santai aja. Karena perjalanan cukup panjang, periodenya 2003 sampai 2007, 5 tahun. Tetap patuhi rambu-rambu, ya, rambu-rambu agar kita tidak kepleset atau salah arah. Dan terakhir, saya pengurus RT 101 RW 05 periode 2003-2007 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang pada malam hari ini hadir. Saya akan mengawal dan mengemban amanah sebaik-baiknya untuk warga RT 01 sampai akhir periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Heru Wahyono atas pemaparan visi misinya yang luar biasa sekali ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sangat jelas, sangat terperinci. Setuju? Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan harapan warga kepada kepengurusan yang baru. Saya beri kesempatan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menyampaikan harapannya kepada kepengurusan yang baru. Monggo Bapak Ibu. Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan harapannya kepada kepengurusan yang baru. Bapak Saiku mungkin? Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan harapannya. Kita sharing di sini bareng-bareng ya Bapak. Terima kasih Pak RT baru dengan semangat baru, alhamdulillah luar biasa. Yang pemaparannya ingat saya sama dosen saya dulu waktu kuliah. Luar biasa. Itu waktu saya satu kampus itu dengan Bu Sri sama Pak Sukaji. Pak RT yang baru, mulai saya sebut nama Pak RT. Kebetulan
sudah saya edarkan juga kepada masyarakat, dan itu juga kesepakatan masyarakat pada waktu rapat dulu, yaitu program saya yang nomor 10 itu dulu apakah dilanjutkan atau tidak, hanya itu aja saya tanya yaitu yang sudah saya edarkan. Mungkin Bapak membaca yang nomor 10 itu adalah kartu kematian, yang itu memang beda dari seluruh RT di RT lain-lain di RW 5 ini. Yang ada hanya di RT 1 itu program saya yang terbaru, dan itu belum pernah dilakukan dari RT sebelumnya, termasuk di zaman saya jadi RT yang pertama. Jadi apakah itu dilanjutkan, karena saya lihat tadi dari seluruh pemaparannya itu tidak ada. Jadi saya kira itu. Monggo Pak RT dijawab. Terima kasih. Terima kasih Pak RT Dimas Wahyu. Jadi bukannya tidak ada, dan itu tertulis, sangat tertulis. Yang baik dilanjutkan, ya kan? Yang kurang baik diperbaiki, disempurnakan. Jadi program yang sudah jalan baik dilanjutkan, apapun itu, ya. Jadi sudah tertulis dengan jelas. Program RT yang lama yang baik kita rawat dan dilanjutkan. Yang kurang baik kita perbaiki menjadi baik. Nah, itu. Jadi jelas sekali. Jangan sampai ada hal-hal yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita hilangkan, kayak kita ini pendahulu kita tidak ada. Sangat berharga sekali karya Mbah Kung ini, masih saya simpan di sini. Ini satu-satunya peninggalan, lainnya hilang semua. Jadi mohon kiranya siapapun nanti yang akan meneruskan karya RT pendahulu kita lestarikan. Justru kalau rusak kita rawat, ya, diperbaiki, jangan terus dihilangkan. Karena ini semua perjalanan itu ada sejarah. Kalau kita menghargai sejarah perjuangan pendahulu-pendahulu kita, insya Allah syukur kita akan ditambah. Buat apa sih kita? Kita sudah tua, ya. Kalau bisa itu bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya pulang dari luar pulau harapannya bisa istirahat, nyatanya masih dipilih lagi untuk menjadi RT. Jadi amanah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, insya Allah saya akan jaga amanah yang dititipkan saya untuk bisa melanjutkan perjuangan di RT 1, mengembangkan lingkungan yang bersih, aman, tentram, rukun, guyup, sentosa, semuanya warganya sehat dan diparingi rezeki yang selalu senantiasa berkah. Itu Pak RT mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, cuma tadi kan berupa pokja. Ketika saya kan seksi. Nah, apakah ditaruh pokja mana? Itu siapa penanggung jawabnya itu? Kalau dulu seksi. Nanti kan itu kan kerohanian, masuk di dalam sosial dan kerohanian. Ya. Jadi ada di sana. Jadi nanti tetap siapa pelaksananya di lapangan nanti kan bisa kita pilih, ya. Begitu Pak. Ada lagi, monggo, mumpung kesempatan bisa bertemu ini di luar ekspektasi sebenarnya. Kalau acara serah terima pada malam hari ini seperti bisa ketemu warga. Saya udah lama sekali, mungkin sudah puluhan tahun tidak bisa ketemu sama-sama, kecuali kalau malam 17-an. Ini bisa tolong sampaikan apa-apa yang menjadi harapan warga kepada pengurus. Insya Allah semampu kita akan kita laksanakan sebaik-baiknya. Itu, Mbak Kung, saya terima kasih bantuannya Mbak Kung, Pak Bamo Sutiko pada saat saya menjadi RT pertama kali. Sampai saat ini dia saksi yang masih bisa melihat karyanya yang masih tinggal satu ini. Monggo Pak Sismono. Terima kasih atas pemaparan. Terima kasih atas pemaparan program yang begitu jelas dan komplit, komprehensif. Yang saya tanyakan bahwa program-program itu clear, jelas, tetapi kalau melihat contoh tadi itu, saya yakin bahwa setiap
poin program itu diperlukan dana. Nah, dana itu kalau programnya itu mungkin komplit, tentunya dana itu juga akan lebih besar dibanding dengan dana-dana yang program yang sederhana. Bagaimana rencana atau gambaran Pak RT di dalam membiayai program yang tadi sebagai contoh itu tanpa ada 8 juta, ada mungkin 5 juta, itu kan contoh. Nah, contoh itu tentunya harus ada sumber dana. Nah, kalau mungkin program besar, apa gambaran rencana Pak RT untuk penggalangan dana itu? Apakah itu dibebankan warga atau ada istilahnya penggalian ya dari program yang lain? Itu mohon kiranya bisa dijelaskan sebelumnya sehingga dari pengurus-pengurus itu pun tidak ragu dan warga yang saat ini bisa hadir bisa lebih mendengar penjelasan apa kira-kira sebagai sumber dana program-program yang sudah diberikan contoh puluhan juta itu. Terima kasih kepada Pak RT atas penjelasannya. Terima kasih Pak Sismono atas pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan secara gamblang ya. Jadi kita kalau punya program kerja pasti butuh dana. Justru itu saya membuat anggaran belanja, rencana anggaran belanja. Bulan ini perlu dana sekian, bulan ini perlu dana sekian. Nah, itu dananya dari kas yang sudah kita kelola dari warga. Satu, ya. Pada saat kita identifikasi masalah, kemudian sosialisasi ke warga, itu udah jelas. Ini manfaatnya lebih bermanfaat atau lebih mudaratnya. Jadi itu yang kita sampaikan kepada warga. Siapa tahu dalam sosialisasi itu nanti ada yang punya rezeki melimpah, menyumbangkan dananya, ya. Kemudian dari kas. Nah, kira-kira kekurangannya berapa? Insya Allah kalau kita niatnya baik dan untuk kebutuhan warga. Kenapa yang program yang lama kita nggak mau contoh? Ini kan dana pinjaman. Dana pinjaman itu gedung-gedung itu. Saya tahu persis itu. Ya Pak Wakil ya. Dana pinjaman itu. Pengembaliannya mana? Dari kas. Bertahap. 3 tahun hampir 55 juta Mas. Ya, jadi jangan khawatir bahwa Pak, siapa tahu ada sponsor-sponsor yang bisa membiayai program kerja kita. Jangan khawatir. Selama kita mau dan menjalankannya secara amanah, terbuka, transparan, insya Allah warga semua bisa ikhlas memberikan bantuan, baik itu pikiran, baik itu mungkin tenaga dan sebagainya, ya. Itu Pak Sis bisa dipahami ya. Saya rasa tidak ada masalah Pak Sis. Tadi yang saya sampaikan bahwa saya akan merombak dulu balai RT ini supaya lebih nyaman ya. Adik-adik kalau mau latihan tari nyaman, adik-adik kalau mau les mau nyaman. Ya, lingkungan yang membahayakan seperti ini, got ini nanti adik kecil-kecil pada lari-lari, ini akan bahaya. Jadi kamar mandi tak kasih belakang dan sebagainya. Itu program saya 100 hari pertama. Karena ini nanti kita akan menyongsong Idul Fitri pada bulan Maret. Ya, jadi Maret puasa, April hari raya. Jadi itu program 100 hari pertama. Pak Luki, siap? Siap. Saya rasa itu Pak Sis yang bisa saya aturkan jawabannya. Ada lagi yang mungkin bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Monggo kita acaranya berikutnya adalah monggo Pak Suci.
Terima kasih Bapak Heru Wahyuno untuk pemaparan visi misinya yang luar biasa sekali ini. Boleh kita berikan aplaus untuk Bapak Heru beserta jajarannya yang baru sebagai kepengurusan RT periode 2023-2027. Sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua PKK yang baru, Ibu Damayanti Heru, untuk memberikan sedikit sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari warga RT 1 yang mana bisa hadir pada pertemuan malam hari ini dalam acara serah terima kepengurusan dari Ketua RT periode 2020-2022 ke periode 2023 sampai dengan 2027. Mudah-mudahan apa yang sudah dibina oleh Bapak RT serta Ibu Ketua PKK yang sebelumnya bisa kita lanjutkan seperti yang telah disampaikan panjang lebar tadi oleh Bapak Ketua RT yang baru. Saya juga tidak banyak panjang lebar. Saya juga sudah membentuk jajaran baru, kepengurusan yang baru. Saya mengambil pengurus-pengurus ini yang muda-muda karena saya sudah tua, Bu, ya. Saya sudah 60 tahun, 5 tahun ke depan saya juga sudah tua. Jadi saya mengambil kader-kader dari ibu-ibu muda. Saya mengambil wakil ketua Ibu Suci, sekretaris Ibu Diana, bendahara Ibu Dahlia, kemudian dari Desa Wisma juga dari ibu-ibu muda, Ibu Riana, Ibu Modi, Ibu Ana, Ibu Yanti, dan Ibu Indah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nantinya saya juga ingin ibu-ibu semua, karena sudah memilih Pak RT yang baru, otomatis juga saya akan mendampinginya. Saya mohon kerjasama yang baik. Saya tidak akan memberatkan ibu-ibu. Mana yang ibu-ibu setujui, kalau itu disetujui bersama kita lakukan. Tapi kalau ibu-ibu semua banyak yang tidak setuju, ya kita pending, kita tidak kita jalankan. Jadi semua dari warga untuk warga, kita hanya sebagai jembatan. Saya juga terima kasih nantinya kepada ibu-ibu pengurus yang membantu saya dalam kepengurusan yang nantinya berjalan. Saya juga ingin kerjasama yang baik supaya nanti kita wujudkan lingkungan RT 1 itu lingkungan yang guyup, rukun, damai, dan sentosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf, mungkin dalam perjalanan saya nantinya ada hal-hal yang tidak berkenan. Jangan segan-segan Bapak Ibu sekalian untuk memberi masukan, memberi saran, ataupun kritik. Itu yang sangat saya harapkan. Karena kalau masih mau mengkritik itu berarti masih sayang. Kalau saya sudah dibiarkan Pak RT, Bu RT jalan sendiri, itu berarti warganya sudah tidak sayang. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutan yang diberikan. Baiklah para hadirin, demikianlah telah kita saksikan bersama prosesi serah terima jabatan RT 1 RW 5 Perumahan Lembah Harapan Surabaya periode 2023-2027.
Semoga acara serah terima jabatan ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gemilang. Semoga dengan pengurus yang baru ini bisa membawa kebaikan dan berkah tidak hanya untuk RT 1 saja, tetapi juga untuk seluruh warga Lembah Harapan. Amin, amin ya robbal alamin. Kita teriakkan ya sekali lagi ya Pak. RT 1 kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Yes. RT 1 Kerja ikhlas, kerja cerdas, cerdas. terima kasih. Hari yang berbahagia, tak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Tamah. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon untuk tidak beranjak dulu dari tempat duduk karena saat lagi ada ramah tamah.
Terima kasih sudah menonton video kami.